Halo semua, saya Ricky Nelson. Selamat kembali lagi di Rinels TV dan hari ini saya sedang berada di Ricky Nelson Academy. Ricky Nelson Academy adalah sebuah akademi yang memang dibangun pada tahun 2018 dengan dasar oleh sebuah keinginan melihat banyak pemain-pemain muda yang muncul ke permukaan, banyak sekali potensi-potensi anak-anak muda yang jujur saja diinginkan oleh banyak klub, tapi banyak klub merasa bahwa banyak pemain-pemain yang tidak punya kualitas. Dengan hadirnya Ricky Nelson Academy, saya bersama beberapa teman-teman mencoba untuk merumuskan sebuah filosofi bagaimana membina usia muda sehingga mereka menjadi pemain-pemain yang siap pakai di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Jadi kami mulai dari 2018, saat itu kami mulai dari Kota Lawang, di mana kami ada sekitar bertiga berempat merumuskan Ricky Nelson Academy dengan tujuan filosofi utamanya adalah menciptakan pemain bersaing di level profesional nasional. Perjalanannya cukup 2008 bulan 2018 berjalan, kalian pergi perjalanannya tentu saja itulah akademi. Ini memang tidak membuat akademi butuh ketekunan, membuat akademi jelas. Tentu saja butuh pengorbanan dari di dalamnya, karena akademi bukan seperti buat SSB sulit ya, tetapi ya butuh fokus yang lebih dalam akademinya, dan juga di dalam sebuah akademi butuh dana yang besar, ya, tidak mudah, walaupun kami terus berjuang bagaimana supaya bisa menghidupi Ricky Nelson Academy. Di tahun 2018 kami mulai dari cuma 5 pemain. Ya, ada pemain dari Makassar, ada pemain dari Jakarta, ada pemain dari beberapa tempat dari Maluku, ya, dikumpulkan dimulai dengan kami membangun sebuah mes di Stadion Lawang di pinggir lapangan. Tidak terlalu bagus, tidak terlalu mewah, tapi cukup lah buat anak-anak itu mulai ada berada di tempat itu. Dari 2018 lah kami mulai, sehingga berjalan terus dalam rentang waktu yang sampai hari ini. Dan akhirnya di 2020 ya. 20. Sini Pak, 20 kan? 20. Ya, 2021 kami pindah dari Lawang menuju ke kota Mojokerto, dan hari ini kami di kota Mojokerto. Kalau ditanya soal fokus dari Ricky Nelson Academy, ya jelas fokus kami bukan bentuk tim. Fokus kami adalah bagaimana menciptakan pemain. Jadi clear bahwa kami tidak membentuk tim, ya. Bisa dilihat dari beberapa turnamen atau kompetisi yang kami ikuti, Ricky Nelson tidak pernah mencanangkan
untuk menjadi juara di sebuah turnamen atau kompetisi. Karena kami berfokus bagaimana menciptakan pemain, dan juara pemain itu adalah ketika dia berada di level profesional. Oke, jadi sampai hari ini dari start 2018 sampai sekarang 2023 menuju 24 tahun ini kami sudah bisa meluluskan, boleh dikatakan bisa meluluskan beberapa pemain seperti Erlangga Setio yang berada di timnas U23 dan juga sudah berada di klub Liga 1 yaitu Persis Solo, dan musim lalu dia dipinjamkan ke PSPS Pekanbaru Liga 2 sebagai goalkeeper dan mendapatkan jam bermain yang cukup baik, sehingga ini sebuah hal yang bagus buat kami. Selain itu juga kami juga mengirimkan beberapa pemain yang berada di klub-klub yang Liga 1 walaupun mereka belum bermain di level senior, yaitu pemain seperti Dennis atau Vigo Dennis ya, sekarang yang berada di timnas U20 Indonesia, kemarin bersama dengan timnas U17 di Piala Dunia, dan juga pemain yang baru muncul di timnas U20 yaitu Basajum Latu Konsina, pemain yang berasal dari Kinason Academy, dan beberapa pemain yang bermain di Elite Pro Academy di klub Borneo, Bayangkara FC, lalu ada Persik Kediri, ada juga di Rans Nusantara, dan beberapa klub-klub yang lain. Sehingga jelas bahwa fokus kami di Ricky Nelson Academy adalah menciptakan dan menyalurkan pemain. Itu yang menjadi utama dari kami. Jadi bukan untuk kami membentuk tim untuk memenangkan sebuah kompetisi yang sifatnya hanya sementara, untuk atau menjadi juara di semua turnamen-turnamen. Bahwa kompetisi dan turnamen perlu sekali, penting sekali kami ikuti. Tetapi itu adalah wadah untuk mematangkan para pemain sehingga mereka nanti bisa matang di kompetisi, matang di turnamen yang diikuti, dan mereka siap menuju kompetisi yang realnya mereka, yaitu di level profesional, baik itu di senior maupun di mungkin level juniornya. Jadi itu yang kami menjadikan fokus bagaimana membangun di Ricky Nelson Academy. Dikarenakan filosofi dan juga visi dari Ricky Nelson Academy adalah membangun individual, maka itu dicantumkan atau diturunkan ke sebuah struktur latihan. Struktur latihan yang memang lebih fokus kepada bagaimana membentuk individual. Kita start biasa latihan di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan hari Minggu. Hari Minggu atau Sabtu itu hari-hari misalnya ada kompetisi atau game, ada turnamen ataupun internal game ataupun friendly match. Dan di hari Selasa, Rabu itu kami fokus untuk bagaimana anak-anak ini mendapatkan latihan-latihan spesialis tentang posisi mereka, baik itu sebagai goalkeeper, baik itu sebagai defender, midfielder, dan juga forward. Jadi para pemain dilatih secara khusus bagaimana mereka harus beradaptasi dengan role-nya mereka, supaya mereka mempunyai pengetahuan tentang apa sih yang harus saya lakukan sebagai seorang pemain bertahan, ya mungkin fullback, mungkin stopper, apa sih yang harus saya lakukan sebagai midfielder, baik attacking midfielder ataupun defensive midfielder, dan juga sebagai winger atau sebagai forward. Nah, ini dilatih di hari Selasa dan hari Rabu. Sedangkan hari Jumat dan hari Sabtu kita mulai coba fokus kembali untuk mereka bisa mengaplikasi latihan spesialis tersebut ke latihan individual. Nah, ini yang apresiasi spesialis individual ke latihan tim. Nah, jadi apa yang mereka dilatih di Selasa dan Rabu secara individual dimasukin ke secara tim, supaya apa yang dia tahu sebagai role itu dia bisa lakukan di tim, sehingga hari Sabtu atau hari Minggu dia bisa adaptasi dalam sebuah pertandingan. Jadi ini yang terus kami lakukan secara struktur latihan, secara kontinu, yang kami sebut taktikal periodisasi. Setiap mingguan kami buat dengan para pelatih, sehingga nanti para pemain bisa mengetahui secara jelas apa yang harus dia lakukan untuk berada dalam sebuah tim, ya, berada dalam sebuah tanggung jawab dia dalam sebuah tim, sehingga dia sangat yakin. Tapi tentu saja ya, yang kami latih adalah prinsip-prinsip secara dasarnya saja. Karena tentu saja ketika dia berada dalam sebuah tim, semua order, semua permintaan berasal dari head coach-nya masing-masing. Tetapi kami harus tanamkan dulu secara prinsipal bagaimana dia bermain secara dasarnya. Itu yang ditanamkan di Ricky Nelson Academy. Sekarang Ricky Nelson Academy berada di kota Mojokerto. Kota Mojokerto ini adalah
kota yang tidak terlalu jauh dari Surabaya, sekitar 45 menit dari Bandara Juanda, Surabaya. Dan juga di kota Mojokerto ini ya tidak terlalu besar kotanya, ya. Mungkin 1 jam atau mungkin kurang dari 1 jam kita kalau keliling kota Mojokerto sudah selesai semuanya kotanya, ya. Tapi juga memang kota Mojokerto berada di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto, dan apa saja yang dimiliki oleh kota Mojokerto, dia punya akses ke Juanda hanya 45 menit dari Bandara Juanda, Surabaya. Lalu ada stasiun kereta api, ada terminal bus, dan menurut saya semua sangat lengkap di kota ini, sehingga kami berada di Kecamatan Kulon Progo. Prajurit Kulon maksud saya, Prajurit Kulon, ya. Prajurit Kulon dan Kelurahan Bloto namanya, ya. Dan ini adalah lapangan dari DIK National Academy, ya. Kami sebut ini adalah arena training ground, berada di lapangan yang disebut oleh lingkungan di sini adalah lingkungan kemasan. Dan kami bekerja sama dengan lingkungan kemasan dan juga kelurahan atau juga pemerintah daerah dari Kota Mojokerto, sehingga kami pindah ke tempat ini jauh lebih baik secara fasilitas, ya, lapangan lebih baik, ya, fasilitas ada mesnya lebih baik, dan juga aksesnya jauh lebih mudah untuk datang ke mes Ricky Nelson Academy. Ya, itu yang menjadi kelebihan kenapa kami memindahkan dari Lawang ke Kota Mojokerto, supaya lebih dekat dengan Surabaya yang tanda kutip sebagai sebuah kota besar. Dan juga kami berharap dari Kota Mojokerto kami bisa memunculkan pemain-pemain yang hebat dari kota ini. Seperti yang Anda tahu, di kota ini ada Hansa Muyama, ya, lahir dari Kota Mojokerto. Semoga ada juga Hansamu yang akan lahir dari Ricky Nelson Academy Kota Mojokerto. Di Ricky Nelson Academy usia yang dimulai adalah 2011 atau sebenarnya SMP kelas 1, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, dan juga 2006. Jadi SMP sampai SMA, dan juga mungkin beberapa pemain yang mau bergabung ke Liga 3 bisa juga join dengan kami, ya, sebagai persiapan menuju Liga 3 2024-2025. Kamu bisa juga join di Ricky Nelson Academy, akan dilatih secara khusus bagaimana menghadapi kompetisi secara individual. Dan tahun ini kita akan buka, memang nggak banyak karena kapasitas kami tidak terlalu besar, sehingga kami membuka kesempatan buat kamu semua yang mau bergabung di Ricky Nelson Academy dari usia SMP kelas 1 sampai SMA ataupun Liga 3, ya, artinya setelah kamu misalnya mau kuliah di Surabaya ataupun di Mojokerto, ya, sambil bermain bola, sambil juga mencari klub, ya, bisa bergabung dengan kami. Jadi itulah pemain-pemain yang syarat-syarat pemain yang bisa bergabung dengan Ricky Nelson Academy. Intinya dengan bergabung dengan Ricky Nelson Academy, harapannya kami bisa membuat sesuatu buat diri kamu supaya kamu bisa menjadi seorang pemain profesional. Kami tidak pernah berjanji, tapi kami berusaha menyediakan koneksinya, menyediakan wadahnya. Ini yang kami coba lakukan di Ricky Nelson Academy. Pada intinya, saya tunggu Anda semua, kamu semua yang mau bergabung di Ricky Nelson Academy. Semoga di video ini bisa mencerahkan kamu semua bagaimana bergabung dengan Ricky Nelson Academy. Lebih jelas nanti Anda bisa kontak nomor di bawah ini supaya bisa komunikasi lebih clear. Dan intinya saja, Ricky Nelson Academy dengan motonya untuk masa depan, create your future, tentu saja itu menandakan bahwa kami fokus kerja untuk masa depan kamu. Jadi sehingga kami membuka kesempatan buat kamu semua yang mau bergabung di Ricky Nelson Academy. Saya Ricky Nelson, terima kasih.